Pasal 5. Kelahiran yang sambung menyambung. Ada seorang pejabat pemerintah yang menemui Rumi seraya berkata, "Tuan, alangkah mulianya engkau telah menghormatiku dengan cara seperti ini. Tidak pernah terlintas di pikiranku aku layak menerima ini semua. Bahkan, seharusnya siang dan malam aku harus ada di barisan pelayan dan muridmu. Aku tak layak menerima ini semua." Pejabat itu terkejut hingga merendahkan dirinya karena tak kuasa menyaksikan kemuliaan Rumi. Lalu Maulana menjawab, "Wahai Amir, semua ini karena kamu punya semangat yang tinggi. Jabatanmu yang tinggi dan agung membuatmu disibukkan dengan pekerjaan yang penting dan mulia. Aku menyadari penting bagiku menghormati jasad yang membungkus jiwa yang mulia ini. Jika kamu menanam sebuah bibit dalam tanah tanpa kulitnya, maka ia tidak akan tumbuh. Tapi jika kamu menanam beserta kulitnya, maka ia akan menjadi pohon yang besar. Isi tanpa kulit akan menjadi rusak. Kulit tanpa isi akan menjadi sampah. Innamal a'malu binniyat." Ucapan 2 rakaat sholat lebih baik dari dunia dan seisinya tidak selalu cocok dengan semua orang. Perkataan itu hanya cocok untuk orang yang merasa bahwa jika ia kehilangan 2 rakaat sholat, berarti dia kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Maulana berujar, "Meski manusia berakhlak seperti binatang, tetap saja mereka berhak untuk memperoleh pertolongan. Penciptaan manusia laksana rumah yang memiliki banyak ruang, di mana Tuhan adalah tuan rumahnya. Pada awalnya, manusia tidak ada, hingga Allah menjadikannya ada. Lalu Allah memindahkannya dari ruang khusus ke dunia ini. Dari ruang dunia ini ke ruang tetumbuhan. Dari ruang tetumbuhan ke ruang hewani. Dari hewani ke ruang manusia. Dari manusia ke malaikat. Begitu seterusnya. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa dirinya memiliki banyak ruang, di mana setiap ruangnya lebih utama dari ruang sebelumnya. Dia berfirman, "Sesungguhnya kalian melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini. Mengapa mereka tidak mau beriman?" Al-Insyiqaq ayat 20. Seorang yang zuhud mencari akhirat. Seorang yang cinta dunia mencari kandang. Sedang seorang pilihan Allah, para arif, tidak mencari akhirat juga kandang. Mereka mencari dan menikmati awal dari setiap kejadian. Seorang yang menanam benih gandum pasti tahu bahwa akhirnya ia akan tumbuh menjadi gandum. Orang yang menguasai awal penciptaan akan mengetahui bagaimana akhirnya dan di mana ia akan ditempatkan. Dan semua itu tidak bisa ditempuh tanpa adanya penderitaan. Derita akan menimpa setiap manusia, apapun pekerjaannya. Sebab jika manusia tidak merasakan derita, rindu, gila, dan siksa dunia, dia tidak akan pernah mencapai Tuhan. Raga kita bagaikan Maryam, dan kita mengandung Isa dalam diri kita. Kalau kita merasakan sakit sebagaimana sakitnya Maryam ketika hendak melahirkan, maka Isa kita akan lahir. Tapi kalau kita enggan merasakan sakit, maka Isa yang ada dalam diri kita akan kembali ke asalnya lewat jalan rahasia ciptaannya. Semakin banyak kita merasakan sakit, akan semakin banyak Isa yang lahir dari diri kita. Isa yang akan menyembuhkan sakit kita sendiri. Kelahiran yang menyembuhkan, kelahiran yang sambung menyambung, hingga sampai pada awal kejadian manusia.